Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menampilkan video ceramah dari Nanda Ustadz Sarwandi Eka Sarbini SIP. Namun sebelum kita menonton videonya, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan biografi dari Ustadz Sarwandi Eka Sarbini. Nama Sarwandi Eka Sarbini SIP, pekerjaan seorang pengusaha, adapun jenis usahanya yaitu penulis buku. Jadi buku-buku atau karya-karyanya Sarwandi Eka Sarbini ini sudah 5 buah buku yang beliau tulis. Buku pertama yang berjudul 5 Mukjizat Manusia, buku yang kedua The Miracle of You, buku yang ketiga 7 Jurus Negosiasi, buku yang keempat adalah buku elektronik, dan buku yang kelima yang berjudul Rezeki Otak Kiri. Kelima buku-buku ini bisa kita dapatkan di semua Gramedia yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di samping sebagai pengusaha penulis buku, Ustadz Sarwandi Eka Sarbini juga merupakan motivator muslim terbaik yang dimiliki Sulawesi Selatan. Ustadz Sarwandi Eka Sarbini pernah menjadi juara 1 lomba mubalik yang dilaksanakan Masjid Al-Markas Kota Makassar. Kemudian Ustadz Sarwandi juga merupakan magic pator. Kemudian Sarwandi Eka Sarbini merupakan ustadz yang selalu mengisi ceramah-ceramah di seluruh masjid-masjid yang ada di Makassar, khususnya setiap hari Jumat. Dia menjadi seorang khatib. Kemudian beliau juga selalu diundang dalam memberikan nasihat perkawinan atau memberikan ceramah-ceramah takziah. Jadi Ustadz Sarwandi Eka Sarbini merupakan ustadz yang sudah tidak asing lagi, khususnya warga Sulawesi Selatan. Marilah kita melihat video ceramah pada salah satu keluarga yang meninggal dunia yang bernama almarhumah Hajah Hasna Bombang di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Marilah kita saksikan video berikut ini. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua bersama-sama untuk senantiasa memuji dan memuja Sang Ilahi Rabbi Lillahi Ta'ala. Dialah Allah
Ya Rabbul Alamin, yang memberikan kita nikmat demi nikmat yang tiada hentinya. Sampai detik ini Allah memberikan kita nikmat. Allah memberikan kita, dan sudah seharusnya untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menjanjikan buat hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan kepada kita, kepada seluruh hambanya, kita semuanya. Barang siapa yang mensyukur nikmatku, kata Allah, pasti dan pasti aku akan tambah. Siapa di antara kita jemaah sekalian tidak ingin tambah? Allah memberikan kita nikmat begitu luar biasa. Maka sudah sewajarnya kita untuk selalu bersyukur. Saya berikan sebuah analogi, kalau kita merasa hampa dalam kehidupan, kita kurang bahagia, maka cobalah untuk mensyukuri apa-apa yang sudah pernah kita dapatkan. Coba ingat-ingat apa yang telah Allah berikan, jabatan, karir, kendaraan, tempat tinggal, macam-macam. Coba kita ingat-ingat lagi. Dulu kita pernah memimpikan hal tersebut. Bahkan kita bersujud, meminta kepada Allah. Di malam hari meminta apa yang kita inginkan. Allah sudah kabulkan, tapi kenapa kita lupa untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan? Maka jangan heran banyak orang tidak bahagia karena apa yang sudah Allah berikan kita lupa syukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, wala in kafartum inna azabil syadid. Jika engkau kufur ini kita tidak syukur, lawan kata, maka pasti dan pasti azabku amatlah pedih. Ancaman yang naudzubillah. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Saya kasih analogi. Kita ini tidak punya apa-apa. Tipis dompet, tipis isi rekening, tipis segalanya, seperti jeruk nipis. Bagaimana rasanya? Kaci. Betul? Betul. Coba bayangkan jeruk nipis lalu Anda tuangkan di dalam lidah kita. Bagaimana rasanya? Kecut kan? Padahal tidak ada sama sekali jeruknya, tapi kenapa Anda merasakan itu? Padahal begitu sederhana untuk bersyukur, cukup dari hati, cukup membayangkan. Ini saya akan tunjukkan langsung di depan mata Anda. Bagaimana kita yang hampa dulunya, yang kita kosong, tak ada apa-apa. Tipis dan hampa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Begitu sederhana. Ketika mendapat nikmat kita bersyukur. Sebagaimana Sulaiman ketika dipuji, ketika dia dimintai oleh banyak orang-orang atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka Nabi Sulaiman berkata, hada min fadli rabbi. Semua karunia, harta tahta yang Allah berikan kepada aku. Padahal Nabi Sulaiman ini adalah makhluk manusia terkaya sepanjang sejarah. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya setelah kehidupan beliau. Biar kita banting tulang bagaimanapun, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, orang-orang terkaya saat ini, baik dari kalangan Muslim maupun Yahudi, Nasrani, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Sulaiman kekayaannya. Karena ketika dia dipuji, dia mengucapkan hadza min fadli rabbi, semua ini karunia dari Allah. Ada sosok yang mau menandingi Sulaiman, namanya Korun. Dia mencari, kita ini biasa mencari harta karun. Itulah asal kata harta karun, Korun. Investornya Fir'aun. Tapi ketika dia dipuji, ketika dia dimintai hartanya, dia mengatakan, ini semua adalah karena kehebatanku.
ala ilman indi. Dia mengatakan ilmuku. Sombongnya luar biasa. Jago karena saya rajin, karena saya kerja keras. Padahal yang memberikan itu adalah Allah. Hampa. Kita ini dari kecil, dari waktu lahir tidak bawa apa-apa. Kalau Allah berikan nikmat buat kita, pegang itu Michael. Bagus namanya. apa yang Allah berikan? Keindahan nikmat darinya. Kenapa bisa? Kenapa bisa dulu? Satu. Kembali tipis lagi dompet toh. Tipis lagi kayak jeruk tadi. Hampa lagi padahal Allah kasih nikmat. Lupa bersyukur. Tipis lagi rekening. Tanggal tua lagi. Kita ini kalau tanggal baru, awal bulan, kebanyakan memang makan sari lauk. Tengah bulan, tinggal apa? Sari mie. Pas terakhir sari don. Allahu Akbar. Nesin Maka, kalau kita mau terus mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa untuk bersyukur. Apa tadi kata-katanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Itu kata-kata Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Maka apa yang Allah berikan? Tambahan nikmat. Setelah itu kembali hampa dan tipis lagi, kosong lagi, dompet, rekening. Kita kadang seperti itu, siklusnya begitu di tiap bulan. Jadi apa kuncinya? Alhamdulillah. Bersyukur terus. Walau dompet lagi kosong, tetaplah bersyukur karena Allah sudah pernah memberikan kita banyak hal. Allah tantang kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekalian semuanya, sekiranya kita semua berkumpul bahkan untuk mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan kalkulator di handphone Anda, bahkan pakai iPhone sekalipun, kalkulator yang paling canggih sekalipun, itu tidak akan muncul angka terbesar, paling huruf error, itu yang muncul. Begitu banyaknya nikmat Allah, kita belum bisa menghitungnya. Tapi kita bersyukur lagi, baca Alhamdulillah. Hampa. Allah Akbar. Allah. Luar biasa. Kita lupa bersyukur di sebenarnya. Karir, mutasi, omset turun, tidak lulus. Itu sebenarnya satu masalahnya itu. Kurang bersyukur aja. Setuju sampai di sini? Setuju. Masya Allah. Kalau sudah setuju berarti selesai ceramahku. Inilah ceramah tersingkat yang pernah saya bawakan selama ini. Ini baru mukaddimah, baru bersyukur. Belum lagi kita mensyukuri nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Seorang murid ketika bertanya kepada gurunya, wahai guru, apa nikmat terkecil yang Allah berikan kepada seluruh manusia? Nikmat terkecil yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah nafas kita, oksigen yang kita hirup. Waktu pandemi kemarin, kita kesulitan semua bernafas. Dan ternyata itulah nikmat terkecil yang Allah berikan. Nah, pertanyaannya adalah, apa kira-kira nikmat terbesar? Murid ini kembali bertanya kepada gurunya, wahai guru, lalu apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia?
Tahukah kita sekalian nikmat terbesar? Simak baik-baik. Jawaban sang guru ini akan menghentakkan kita semua. Kita renungkan ini semua, bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai teladan, uswatun hasanah, khuluqin azim. Ada akhlak yang begitu luar biasa, yang begitu paripurna pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pelit, kikir, bakhil kalau kita lupa untuk mengirim sholawat. Pelit, bakhil, kikir, mendengar nama Nabi lalu kita lupa untuk berselawat, maka kita tidak tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai. Jangan sampai. Maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, lalu bacalah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu kita budayakan. Karena setiap salawat itu Allah langsung berikan salawat kepada kita 10 kali. Masya Allah. 1 kali salawat. Dan salawat ini akan membuat kita banyak-banyak dapat manfaat, berlipat-lipat, terhindar dari mudarat, selamat di dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya kita sudah zikir, baca niki astagfirullah, astagfirullah, kita sudah baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau kita masih ada masalah, coba sempurnakan dengan salawat. Ada masalah tak? Sudah semua mikir, astagfirullah, apa masalahku di apa salahku ini, apa salahku. Kita sudah introspeksi ke dalam. Maka satu lagi mungkin kita lupa, salawat. Karena salawat ini itu menggelantung itu doa-doa tadi antara langit dan bumi. Tidak akan tembus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersalawat. Karena semua manusia ini sedang berdoa kepada Allah. Hanya ada kodenya, ada sandinya. Syukur dan salawat, 2S. Makanya kenapa setiap awal para ustadz, para penceramah, kiai, ulama, setiap membawakan khutbah, setiap membawakan ceramah, pastilah mengajak kita untuk bersyukur dan berselawat. Supaya apa? Tidak sia-sia pertemuan kita ini. Karena doa kita juga akan sampai kalau kita syukur dan selawat. Itu syaratnya memang. Kuncinya untuk membuka pintu langit supaya dikabulkan. Makanya jangan heran, doa-doa orang-orang selain kita itu belum terkabulkan. Mungkin ada yang dikabulkan, tapi Allah kasih dia istidraj, ujian semata, supaya apa? Dia semakin lalai aja. Tapi kita beda, supaya kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin mau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita memperbanyak syukur dan salawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masyiral muslimin wal muslimah dan jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya sudah mempersiapkan tema baru. Saya kalau ngisi ceramah atau ngisi khutbah itu saya selalu menyiapkan materi-materi baru dan saya biasa rekam untuk kepentingan kebaikan dakwah. Semoga jadi amal jariah. Karena dakwah dan dagang itu harus satu paket dalam kehidupan. Kita semuanya sibuk dagang terus, cari uang di pasar. Saya juga pedagang. Tetapi jangan sampai kita lupa dakwah. Karena dakwah inilah yang membuat kita beruntung. Banyak orang-orang merugi karena jelas-jelas dalam Quran. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah atas nama waktu yang selama ini kita pakai setiap detiknya. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan rugi, siapapun manusianya, tinggi jabatan, rendah jabatan, semuanya rugi. Kaya, miskin, semuanya rugi. Berilmu, tidak berilmu, semuanya rugi. Illa, kata Allah, kecuali alladzina amanu wa amilus solihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi perlunya kita ini untuk selalu dakwah, saling menasihati, saling mengajak. Walaupun kita tidak pintar mengaji dengan sempurna sebagaimana tadi Ustaz Kulle, Masya Allah, mungkin kita cuma hafal 1 ayat, maka kata Rasulullah, balighul anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat, sampaikan. Karena jangan sampai gara-gara kita melihat kemaksiatan lalu lupa untuk mendakwahkan,
padahal kita tahu itu kebenaran, maka kita mendapatkan dosa satu kelompok yang berbuat dosa itu. Masya Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita merugi karena hanya fokus dengan dagang tapi lupa dakwah. Rasulullah itu siapa yang kalah sukses? Ya, bahkan istrinya melamar beliau, Khadijah radhiyallahu anha, orang terkaya di Mekah. 2/3 seluruh harta orang Mekah ternyata miliknya Khadijah. Mekah ini, kalau Anda ke Mekah sekarang bagaimana luar biasa bangunan-bangunan megah di sana. Tower Zamzam luar biasa. Di zaman dulu ternyata Khadijah telah memiliki harta 2/3 seluruh. Kalau dikumpulkan seluruh harta orang-orang Mekah, 2/3 miliknya Khadijah. Nah, sedangkan Khadijah saja begitu cinta, begitu luar biasa tertariknya dengan perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini sukses dalam berdagang, tapi ketika tahu perintah Allah atas dakwah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun membarengi perdagangannya dengan dakwah. Sampai-sampai Nabi meninggalkan dagang dan mengutus kepada para sahabat supaya menjalankan kedua hal ini. Untuk apa? Menjadi wasilah kebaikan Islam, dagang dan dakwah. Nabi 27 tahun, ada yang riwayat mengatakan 25 tahun berdagang. 23 tahun setelah itu fokusnya apa? Berdakwah. Inilah pentingnya kita untuk saling menasihati. Maka malam ini masyiral muslimin wal muslimah, kami berada di sini bukan berarti yang paling tahu, bukan. Kami di sini mungkin karena diutus saja, diminta. Saya pun sebenarnya kalau tidak diminta, saya juga tidak mau menawarkan diri. Karena di sini saking keluarga aku ngasih. Biasanya juga keluarga ya susah nih ceramahin. Tantangannya memang kita ini adalah mendakwahi keluarga itu sendiri. Saya ketika di Makassar itu lebih gampang mendakwahi orang lain, lebih mau mendengar. Maka tolong orang lain saja dengar. Kenapa kita ini terhadap keluarga sendiri tidak mau merendahkan hati sebentar saja? Karena ilmu hanya akan sampai kepada orang yang rendah hatinya, seperti air yang hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan itulah ilmu. Dia seperti air yang hanya akan mengalir masuk ke dalam relung jiwa kita yang rendah hatinya. Maka rendahkan hati kita sejenak. Mari kita sama-sama mempelajari, mentadaburi sebuah ayat di dalam Quran yang baru saja kami sampaikan di muqaddimah tadi, dalam sebuah surah yang dimana surah ini adalah surah yang satu-satunya tidak ada basmalahnya. Saya mau tanya, kira-kira surah apa itu yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Surah apa? Surah Taubah. Betul, Masya Allah. Rajin ki baca Quran berarti. Alhamdulillah. Surah At-Taubah, satu-satunya surah. Kalau kita buka Al-Quran biar di HP, tidak apa-apa, buka mikir. Sah juga, dapat ki pahala. Satu huruf di dalam Quran kita baca, Masya Allah, kita dapat 10 pahala kebaikan, Masya Allah. Apalagi kalau banyak. Alif Lam Mim saja kata Rasulullah itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Dan dikali 10 berarti 30 pahala. Tapi jantung ki juga Alif Lam Mim terus dibaca. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, tidak tahu begitu. Salah ya. Jaki juga salah tafsir juga ya. Maksudnya baru saja Alif Lam Mim kita baca sudah dapat mikir 30 pahala. Lanjut lagi. Masya Allah. Nah, maka malam ini mari kita sama-sama coba baca. Buka kia Al-Quran lewat HP terserah boleh. Surah At-Taubah ayat yang ke-20. Coba kita sama-sama pelajari ini. Surah Taubah ayat Ya. 20. Surah ini, ayat ini, di ayat ke-20 ini memberikan solusi buat kita semua yang merasa dirinya, kenapa saya ini selalu kak diuji oleh Allah? Kenapa kak ini perdaganganku selalu merugi? Kenapa itu pasar selalu terbakar? Halo? Kenapa ini, kenapa itu, selalu masalah demi masalah. Kenapa ini anakku susah sekali diatur? Kenapa ini orang tuaku tidak mau sekali dengar kak? Kenapa ini dan kenapa itu, semua masalah-masalah dalam kehidupan kita, di bisnis kita, di kantor kita, di sekolah kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau ada masalah demi masalah tak, perhatikan ki baik-baik. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala pengen kita naik derajat, pengen kita naik kelas,
Bedanya dengan sekolah, kalau di sekolah kita belajar dulu, baru diuji. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan sesama, itu beda, terbalik. Diuji dulu baru belajar. Ya. Jadi setiap yang kita dapatkan ini masalah diceritai sama tetangga, ya. Masalah itu memang masalah, tapi masalahnya dia bukan masalah apa. Kenapa dia menceritai kita? Intinya adalah setiap masalah itu ujung-ujungnya kita mau dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya. Ada faktor-faktornya. Ada kunci-kuncinya. Maka dalam surah At-Taubah ayat ke-20 ini yang menentukan apakah kita naik derajat atau belum. Apakah kita bisa menang dalam kehidupan atau kalah. Kita bisa sukses dalam bisnis atau gagal. Apalagi di kehidupan akhirat. Maka simaklah baik-baik masyiral muslimin wal muslimah. Ayat ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan dalam kehidupan supaya apa kita bisa naik level, naik tangga terus sampai ke puncak yang kita inginkan, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya, melihat wajah Allah langsung. Maka apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wajahaduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman, lalu hijrah, lalu jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa. Jadi 3 di sini, masyarakat muslimin. 3 syarat ini perlu kita penuhi. Dan perhatikan baik-baik, banyak orang cuma sekedar membaca tapi tidak memahami maknanya. Makanya Al-Quran itu ditadabburi. Satu ayat itu begitu panjang, lebar, dan betul-betul luar biasa dalam maknanya. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Ini adalah faktor pertama. Ini syarat pertama. Ini sudah standarnya, sertifikasinya. Kalau kita sudah memiliki derajat beriman, mukmin, maka satu faktor sudah tuntas. Tapi belum. Tapi ciri-ciri orang beriman ini, mohon maaf, kebanyakan diantara kita taunya iman itu rukun iman. Betul? Rukun iman itu ada berapa? 5. 6. Apa saja yang pertama? Iman kepada Allah. Lalu yang kedua? Iman kepada malaikat-malaikatnya, para malaikatnya. Yang ketiga? Iman kepada kitabullah. Kitabullah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, baik Al-Quran maupun sebelum Al-Quran. Lalu yang keempat? Iman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Iman kepada nabi dan para rasul. Ini jujur, ada sebuah sosial eksperimen. Ada yang tidak tahu rukun iman, yang dia baca rukun Islam, na'udzubillah. Dan anak-anak sekolah yang di sosial eksperimenkan. Coba buka di YouTube, ya, sosial eksperimen kepada anak-anak sekolah, bahkan anak madrasah. Apalagi anak negeri itu, na'udzubillah, kenapa bisa biar rukun iman tidak hafal. Lalu apa yang kelima? Iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Lalu yang keenam, rukun iman yang Qada dan qadar. kita beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ini menarik. Kebanyakan kita, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada di sini, di luarnya. Ada orang yang rukun imannya itu cuma 5,5. Lalu setengahnya mana supaya sempurna 6 rukun? Nah ini, kita mungkin beriman kepada Allah, ya,
sudah beriman kepada para malaikat, yakin bahwa di samping kanan dan samping kiri ada yang mencatat, ada CCTV selalu mengawasi kita. Lalu kita sudah beriman kepada seluruh rukun-rukun yang lainnya. Ini baru rukun, belum lagi cabang-cabang keimanan, ada 70 lebih. Kata Rasulullah, iman paling tinggi itu adalah beriman kepada Allah, yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan di jalan berupa duri kecil. Duri kecil ini gangguan di jalan kita buang, hindarkan supaya tidak ada di tengah jalan. Itu bagian dari iman, cabang keimanan. Jadi kalau ada yang lebih besar, paku, beling, kaca, batu yang bisa membahayakan pengendara atau orang pejalan kaki, Masya Allah, itulah ciri-ciri orang beriman. Jadi bahayanya kalau ada orang yang sengaja, mudah-mudahan tidak ada di sini, yang sengaja buka bisnis supaya netebar paku di jalan supaya apa? Busung asing. Ini imannya perlu dipertanyakan. Jangan sampai kita mau berbisnis dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman paling rendah. Dan kata Rasulullah, sungguh malu bagian dari iman. Malu berbuat dosa, malu bermaksiat, malu dan sebagainya. Maka ini 70 cabang, tapi 6 rukun saja ini banyak orang tidak lulus, baru 5,5. Maksudnya apa begini? 5,5. Setengah kita cuma imani pada rukun ke-6. Ternyata kita cuma mengimani takdir yang baik saja yang menimpa kita, yang mendapati diri kita. Contoh, naik jabatan tak, bagus ki omset usaha tak, iya toh banyak pembeli datang, lulus di di perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Terus di sekolahnya, di kampusnya dia dapat cum laude, terkenal. Itu takdir baik? Ya, takdir baik. Dia iman itu, tapi ketika jatuh, ketika dia diuji, terbakar pasar, omset turun, tidak ada pembeli, kita tidak imani itu, bahwa itu dia takdir buruk. Harus kita imani, kita terima dengan lapang dada, karena itu adalah ujian. Memang kita harus yakini bahwa memang kita akan ditimpa. Bagusnya, ini kata-katanya, bagusnya orang beriman itu selalu mendapatkan kebaikan di setiap urusannya, mau itu buruk maupun baik. Bayangkan apa kata Rasulullah, sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Beruntung betul itu orang-orang beriman, karena seluruh urusannya semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Contoh, kita ditimpa musibah, kita bersabar, dapat pahala? Pahala. Ketika dapat nikmat, kita bersyukur, dapat pahala? Pahala. Masya Allah, cuma 2. Ibarat koin ini 2 sisi kehidupan, selalu pasti. Kita tidak pernah tahu kapan kita dapat takdir buruk dan takdir baik. Maka yang perlu adalah kita siapkan diri kita. Mobil lecet, marah-marah lagi pasti. Ditabrak dari belakang, marah-marah lagi pasti. Minta ganti rugi, marah-marah lagi pasti. Apalagi kalau tidak mau ganti rugi. Ya. Itu takdir buruk, takdir buruk. Diselesaikan dengan baik, oke, selesai. Tetapi banyak orang yang marah surang-surangnya, ini mentong, ini tidak mau. Kayak kita tidak terima, naudzubillah. Maka bagaimana caranya supaya apa? Ya kuncinya satu, sabar. Karena orang-orang yang bersabar inilah yang mendapatkan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya masyiral muslimin? Apa hadiahnya wahai kaum muslimah? Ibu? Bapak? Apa hadiahnya orang-orang yang bersabar? Beda dengan bersyukur. Kalau tadi bersyukur ini ditambah nikmat, dari 1 menjadi 2. Betul? Dari 2 menjadi 4, karena dia dilipat gandakan. Sedangkan pahalanya orang bersabar beda dengan pahalanya orang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisab. Bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Jadi beda. Kalau bersyukur itu dilipat gandakan, sabar itu tanpa batas. Makanya ada kata-kata yang mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya tanpa batas. Kalau kita membatasi kesabaran kita, maka pahalanya juga terbatas. Allah itu sudah menetapkan sebuah ketentuan bahwa tidak ada masalah yang menimpa kita, melainkan pasti kita mampu menghadapinya.
Karena tidak ada manusia yang diberikan ujian melainkan pasti dia mampu untuk menyelesaikannya. Jadi ibarat ini kemampuan kita. Ini masalah tidak pernah dia di atas, selalu pasti di bawah sini. Semakin tekan ke atas supaya apa? Naik derajat. Naik terus kita ini. Diuji terus kita ini. Dan memang begitu simulasinya. Maka masyarakat muslimin, ketika kita kehilangan HP misalnya, ada yang pernah kehilangan HP? Saya sering. Saya juga sering. Ketika saya kehilangan HP, bagaimana perasaan tersedih? Tidak apa-apa, sedih, it's okay, tidak ada masalah. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal anaknya yang tercinta, Ibrahim nama anaknya masih kecil, meninggal dunia. Para sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad tahu betul bahwa akan berjumpa lagi dengan anaknya di surga. Tapi Nabi bersedih. Nabi bersedih. Dan para sahabat heran, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Apakah saya tidak pantas untuk bersedih terhadap kematian anak? Tidak ada masalah. Dan kesedih, tapi yang tidak benar, yang tidak dibolehkan di dalam Islam adalah meratapi kesedihan itu. Sampai meraung-raung, cakar-cakar, sampai tidak move on me. Makanya harus lemon. Tahu lemon? Let's move on. Itu lemon, ya. Let's move on. Let's move on. Mari Kita kebanyakan ini terlalu baperan, bawa perasaan, lama sekali mempertahankan. Mental health terganggu, kejiwaan terganggu, ya, kehilangan HP. Nah, saya berkali-kali HP hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti gantikan yang lebih baik. Iya. Nah, gantikan yang lebih baik. Saya heran betul itu. Allah kasih yang lebih baik. Saya juga tak bangka-bangka. Hilang HP dulu waktu SMA itu pertama kali aku pegang HP. HP Nokia yang monokrom, yang layarnya warna hitam. Baru ada kuning-kuningnya itu hilang ketika saya kecelakaan. Itu takdir buruk menimpa saya, takdir buruk saya kecelakaan dan bibir saya ini tak lepas sedikit begini, cideng sedikit. Lutut saya ini banyak luka, saya tidak berangkat ke sekolah libur beberapa pekan. Hilang tomi HP pun naluk ke kantong apa juga terselamatkan. Nah kita aku senayarin yo. Tapi tidak ada masalah. Ikhlas. Ternyata Allah gantikan HP yang lebih baik, HP Nokia yang berwarna. Nah belikan 4 tahun. Alhamdulillah. Lalu berlanjut terus kehidupan. Ketika kehilangan demi kehilangan ternyata selalu digantikan yang lebih baik. Tidak ada itu manusia yang lebih buruk dapat. Selalu yang penting satu, sabar saja. Karena tidak apa-apa bersedih, nanti digantikan yang lebih baik. Misalnya tuh kehilangan HP Android, tiba-tiba dapat hadiah iPhone. Wih, Masya Allah. iPhone-nya dari 10R menjadi iPhone 14 Pro boy, Dynamic Island. Wih, Masya Allah, naik Aero. Allah gantikan yang lebih baik. Yang penting satu kuncinya, sabar ketika kita mendapatkan musibah dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Pasti beruntung. Maka kuncinya orang-orang beriman itu, ini kabar baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, bukan materi, bukan duit, bukan jabatan, bukan harta. Bahayanya ini, kebanyakan kita itu terjebak menyembah selain Allah. Katanya menyembah Allah, tetapi ternyata harta dia sembah, tahta dia sembah. Kehilangan itu dia merasa kehilangan segalanya. Naudzubillah, padahal Allah selalu ada. Bayangkan Ibrahim, Nabi Ibrahim ketika mau ditolong pada saat sudah mau masuk ke dalam kubaran api yang begitu panas, ya, malaikat datang, wahai Ibrahim, maukah aku tolong supaya ini bisa mati nih api? Nah, tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Padahal malaikat ini mau tolong nih. Malaikat ini, lah kita ini mau ke orang dalam, tolong ki. Nah ini malaikat, orang dalamnya Allah. Tapi ternyata Ibrahim cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawala wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Aku dan Allah cukup. Cukup.
Kalau ini sudah menjadi pondasi kita, faktor syarat pertama derajat kita naik, beriman betul-betul sungguh-sungguh beriman. Apapun dunia itu datang kepada kita dalam kondisi bersujud. Dunia akan datang kepada kita dalam kondisi bersujud. Kalau kita menuhankan hanya Allah tanpa ada kesyirikan sedikit pun, maka innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah dengan kata-katanya itu. Lalu tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah para malaikat berkata kepada orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan adalah Allah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. 3 kabar langsung disampaikan oleh malaikat. Alla takhafu, janganlah engkau khawatir terhadap masa depanmu, anakmu bagaimana nanti, ya. Allah takhafu wa la tahzanu, dan janganlah engkau sedih atas masa lalumu yang telah berlalu. Wa abshiru bil jannah, dan engkau akan mendapatkan kabar Allah berikan kita berupa surga. Masya Allah, kabar baik. Para ulama menjelaskan ayat ini, Masya Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu itu menjelaskan tentang orang-orang yang sering khawatir terhadap masa depan dirinya, anak-anaknya, bisnisnya, karirnya, sekolahnya. Banyak orang khawatir, betul? Betul. Orang beriman itu jangan khawatir. Apalagi kalau misalnya ada anak gadista, baru tiba-tiba ada seorang pemuda datang dan dia mau melamar anak gadista. Lalu kita bertanya, bilang, lalu pakai apa anakku? Halo, pernyataan dan pertanyaan ini adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Lalu pakai apa anakku? Baku. Kita langsung menolak anak pemuda ini. Bisa jadi dia ini menghindari zina, dia menghindari pacaran terhadap anak Anda dibandingkan anak-anak pemuda yang lain di luar sana yang mau memacari anak Anda. Anak gadista, dia hindari untuk memacarinya, dia datang baik-baik, dia mau melamar anak gadis kita. Lalu kita bertanya, bagaimana masa depanmu? Halo, nikah ini adalah penyempurna agama dari anak kita dengan pemuda tadi. Kita tolak, maka kita berarti orang yang suka khawatiran. Perlu dipertanyakan keimanan ini kalau kita suka khawatir. Ya. Akhirnya kemudian mengatakan, lalu pakan apa nak makan? Kasih makan ayam, nasi. Ya kan pastinya. Apa nih, pandang tundrai batu? Tidak mungkin. Kita yang terlalu khawatir, jangan terlalu cemas terhadap masa depan yang belum tentu. Lalu para ulama juga menjelaskan al-wala tahzanu. Jadi setelah Allah takhafu, banyak manusia itu ya yang tidak beriman itu selalu khawatir. Lalu yang kedua, dia selalu sedih atas masa lalunya yang suram dan sebagainya. Jadi dia ini tarikannya itu antara masa lalu dan masa depan. Allah takhafu wa la tahzanu. Sedangkan padahal kita ini hidup di masa sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a present. Masa lalu itu adalah histori, sejarah, biarkan berlalu. Seburuk-buruknya kita di masa lalu, masa depan kita masih suci. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan seseorang. Pendosa sekalipun, seorang yang telah membunuh 99 orang, bahkan mengenapi sampai 100 karena dia ternyata mendapatkan kabar bahwa dia tidak diampuni, ternyata dia bunuh orang yang memberikan kabar bahwa dia tidak diampuni. Lalu dia bersedih, lalu dia cari lagi nasihat, ternyata dia mendapatkan nasihat bahwa kamu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya apa? Kuncinya apa? Kita akan simak di faktor yang kedua sehingga kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini ketika sudah melakukan perjalanan di tengah jalan meninggal dunia. Ternyata dia mendapatkan surga. Padahal pendosa yang sudah membunuh 100 orang. Pembunuh 100 orang. Kita tidak pernah tahu masa depan seseorang. Sekotor-kotornya orang di masa lalu, masa depannya tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita terlalu menganggap diri kita lebih baik. Iblis itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bersujud di hadapan Allah itu 15.000 tahun. Nabi Adam yang baru diciptakan, terbuat dari tanah,
dikumpulkan bersama para malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis, karena dia merasa lebih baik. Jangan sampai kita ini menjadi pengikut iblis, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, karena itu ciri-ciri iblis. Karena iblis lebih taat dibandingkan kita. 15.000 tahun dia umurnya lebih lama daripada manusia, menyembah kepada Allah. Kita umurnya cuma berapa? Batasnya tidak lama, ya. Tapi jangan sampai umur kita yang pendek ini kita tidak maksimalkan untuk betul-betul merendahkan hati kita terhadap sesama. Karena orang beriman itu betul-betul dia menjaga keimanannya, istiqomah. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, berikan aku nasihat yang dimana saya tidak perlu minta nasihat lagi pada siapapun. Coba perhatikan baik-baik ini. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat yang tidak perlu saya minta nasihat kepada siapapun. Jadi nasihatnya ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada sahabat. Kul, katakan, wahai sahabat. Jadi kalau kita butuh nasihat yang tidak perlu kita tanya lagi siapapun, maka simak ini. Kul amantu billah, aku beriman pada Allah. Ada yang ngajak kisogo, bagus kayaknya ini, dipermainkan ini. Oh ya, amantu billah, katakan aku beriman pada Allah. Ini susah memang. Kalau di fakta di lapangan itu kita gampang tergoda. Amantu billah tsumma istaqim, kata Rasulullah. Katakan aku beriman kepada Allah tsumma istaqim, lalu istiqomahlah. Jadi ini sejalan dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah, bahwa kunci iman itu adalah istiqomah, dijaga betul. Maka bagaimana cara untuk menjaganya? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di faktor dan syarat yang kedua. Setelah innal ladzina amanu wa hajaru, dan Anda hijrah, pindah. Halo? Ibu? Hijrah adalah solusi. Rasulullah SAW itu hijrah dari kampungnya, dihormati, diberikan gelar Al-Amin, orang terpercaya, tapi tiba-tiba diusir dari kampungnya hanya membawa agama Allah. Bayangkan, membawa agama Allah, gelarnya Nabi Muhammad SAW yang dulunya Al-Amin, dulunya orang terpercaya, tiba-tiba dia langsung diberikan gelar orang-orang gila, majnun, diusir. Ketika masuk Taif dilempari batu, baru hijrah ke Taif kodok. Rasulullah dan para sahabat itu sudah diborongi memang, ditolak mati-matian. Tapi Rasulullah terus hijrah. Jadi hijrah ini betul-betul berpindah. Ini makna yang pertama hijrah ya. Kita betul-betul pindah dari kampung halaman kita. Misal kita di sini memang tidak bisa bertumbuh, kuncinya ya hijrah. Kami sekeluarga hijrah. Tidak ada masalah dari hijrah itu, karena Rasulullah pun hijrah meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada masalah, bisa saja di kampung halaman kita tidak bisa bertumbuh. Ibaratnya gini, kita ini punya potensi, bibitnya unggul, tapi ditanam di dalam pot kecil, bagaimana bisa besar pohonnya? Halo? Betul. Bapak, kuncinya ada di bapak sebenarnya, bawa istrinya dan anaknya. Ayo kita hijrah. Iya, hijrah itu betul-betul pindah. Kalau dari pot yang kecil, bibitnya ditanam di sana, sebenarnya dia punya potensi tumbuh besar, tumbuh tinggi, berbuah yang lebat. Tapi karena di pot yang kecil dia akan tertahan pertumbuhannya. Maka hijrahkan ini memang sakit ketika dicabut ini pohon yang sudah tertanam. Sakit, tidak tega Ki, tidak mungkin kasihan Ki, kenapa kutinggalkan kampungku. Ini yang kami rasakan juga. Rasa sedih yang dirasakan oleh Om Gabu juga rasakan. Tidak ada masalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Wahajaru, ketika hijrah kita pindah, maka lihatlah apa yang terjadi, kemenangan Islam. Tersebar 3/4 bumi ini pasti kenal Islam, tidak ada yang tidak sama sekali. Tanya siapapun di penjuru dunia, tidak ada satupun yang tidak kenal nama Islam.
di kampung-kampung, di hutan-hutan tanya pernah dengar Islam? Pasti dia pernah. Luar biasanya dari Muhammad SAW hanya karena hijrah. Ini makna pertama, betul-betul pindahkan tubuh kita. Tapi kuncinya kalau kita pindah, niatkan lillah. Supaya apa? Walaupun kita lelah, tetap kita semangat. Ya, tetap kita semangat terus tanpa merasa lelah. Tubuh kita mungkin capek, tapi hati tidak boleh lelah. Karena lillah. Karena orang yang hijrah itu diuji niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah. Barang siapa yang hijrah ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Kalau hijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pahala pasti dia dapat. Wa man kanat hijrah di dunia, hanya karena dunia, yusibuha, atau karena wanita yang ini nikahinya, fajratu ila ma hajara ilaih, maka dia cuma mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Maka kalau kita niatkan Allah, semua kita dapat. Ini bedanya. Kalau niatnya Allah, semua kita dapat dunia, dapat akhirat. Kalau cuma niatnya dunia, akhirat tak dapat. Masya Allah. Jadi niatkan aja Allah, dapat dua-duanya. Karena Allah janjikan nih, ketika naik derajat hijrah, pasti kita dapatkan kesuksesan dan kemenangan. Maka hijrah makna yang kedua adalah selain berpindah tubuh fisik, betul-betul pindah, ya, bahkan KTP sudah pindah juga, ya. Sampai sekarang KTP belum pindah, tapi tidak lama lagi kayaknya. Saya mempertahankan kayaknya mau kembali kayak lagi ke foto. Tapi tidak, sudah berapa tahun di Makassar pindah. Perhatikan baik-baik. Hijrah fisik. Mungkin di kampung halaman kita tidak dihargai, di kampung orang yang kita dihargai. Biasanya begitu. Itu yang kami alami. Merantau betul, ya, fisik betul pindah. Tapi ada juga makna hijrah yang berikutnya. Para ulama mengatakan, bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini kaidahnya. Banyak orang hijrah itu katanya kalau dari tidak berjenggot jadi berjenggot, dari tanpa jenggot jadi jenggot, yang dari tidak berjilbab menjadi berjilbab. Juga hijrah. Katanya begitu hijrah, padahal bukan itu. Hijrah itu Anda sudah berjilbab tapi tinggalkan nyinyirin tetangga. Itu hijrah. Menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Itulah hijrah. Bukan karena celana kita makin cingkrang, itu hijrah, tidak. Menghindari dosa. Pakai jilbab tidak terlihat aurat. Larangan Allah untuk memperlihatkannya, itu hijrah. Jadi kalau orang makin taat sholat sunnah, duha, tahajud, itu bukan hijrah, itu ketaatan. Tapi hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Maka kenapa banyak orang-orang gampang sakit hati? Karena dia tidak menghijrahkan hati. Ya. Dia sudah berjilbab, dia rajin sholat, tetapi dia masih mengganggu tetangganya. Ada seorang kumpulan sahabat menyampaikan, ada seorang wanita di sana, ya Rasulullah, dia rajin sholat, puasa, zakat, dan dia ini sepertinya penghuni surga, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, dia penghuni neraka, karena dia selalu mengganggu tetangganya. Masya Allah. Dia selalu mengata-ngatai tetangganya. Naudzubillah. Mana sholat kita? Jadi hijrah itu apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bukankah Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dia mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia sudah beriman, dia sudah mengikuti faktor pertama, dia sudah beriman. Apa kata Rasulullah?
Man kanat hijratuhu apa? Falyukrim jarah. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Falyukrim dhaifah. Dia memuliakan tamunya. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik saja atau dia diam, bukan gosip. Kenapa banyak korupsi terjadi di mana-mana, Ibu? Rahasianya ada pada diri ibu, pada diri wanita. Karena memang ibu-ibu itu 3 ciri-cirinya. Kalau bukan suka ngemil, ngomol. Kalau bukan ngomol, ngomel. 3 gini. Ngemil, ngomol, pergi ke mall, ngemol sama ngomel. Ya. Suaminya marah-marah terus, itu tetangga tak beli mobil Alphard, baru kita belum pin. Masih mobil poro-poro sok. Bagaimana caranya suami bisa menghindari korupsi kalau kita yang panas-panasi? Akhirnya apa? Halalkan segala cara. Nah, kita yang memulai anti korupsi itu terjadi dari rumah. Nah, itu para pelaku korupsi sebenarnya orang-orang baik semua, itu para bapak-bapak. Baiknya sama istri, karena kita yang semangatnya dia coba kita bersabar. Suami juga akan tahan dirinya melakukan sesuatu yang tidak baik. Betul atau betul ini Bapak? Betul. Iya. Ibu, jangki gara-gara tetangga naik pangkatnya, kita naik tensi. Tetangga beli AC baru, kita yang kedinginan. Tetangga beli kipas angin baru, kepala tetap putar. Tetangga beli mobil baru, kita masuk rumah sakit. Naudzubillah, ngapa nang menjo? Pas di rumah sakit, ada temannya bilang, mau kau tahu itu tetangga baru-baru beli mobil Alphard. Tak bangkai. Langsung mati, astagfirullah. Jangan juga lah. Kenapa nah? Jangan sampai kita punya ciri-ciri SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ingat ya, dengki, dongkol, dendam itu akan membuat rezeki terpendam. Ya. Kita harus ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita, tetangga kita, sesama kita. Karena kenapa Allah ajar ridho, kenapa kita tidak? Halo? Allah saja ridho memberikan rezekinya kepada hambanya. Kenapa kita tidak? Bahkan kita curiga, pasti korupsi gitu, pasti gitu. Kenapa kita berprasangka buruk? Nah, belum tentu. Urusan dia mau melakukan dosa, yang penting satu, kita jangan berprasangka buruk sampai kita dengki. Kata Ali bin Abu Thalib, orang yang dengki itu seperti dia minum racun. Halo? Ali bin Abu Thalib bilang, orang yang dengki, para pendengki yang suka iri hati, hasad, cemburuan yang tidak benar, dia seperti minum racun baru mengharapkan tetangganya yang mati, mengharapkan orang lain yang mati. Siapa yang mati duluan ini? Dan dendam, dengki itu naudzubillah, itu yang akan membuat rezeki terpendam. Jadi kita harus ridho, ya, hindari dosa-dosa. Dosa itu ada banyak sekali, dosa kecil, dosa besar. Hindari zina, wala taqrabu zina, karena Allah melarang. Jadi hijrah yang sebenar-benarnya adalah menghindari semua apa-apa yang dilarang, menghindari apa-apa yang telah dilarang. Judi, bapak-bapak ini ya, sekarang kan ibu-ibu sudah yang tadi kusinggung, atau bapak-bapak yang sekarang. Judi sekarang makin tren. Judi online, Higgs domino. Halo, ini sudah diharapkan para ulama, wahai kaum muslimin. Masih kita senang beli chip, katanya begini chip halal ji, tekan halal nasi kamaton nyeri kasino di Amerika, nyeri Texas, di Las Vegas. If you come there, if you go there, di sana Anda beli chip dulu dalam bentuk berupa koin yang itu chip itu dibeli dulu. Sesajiki. Ingatlah, para penjudi itu tidak pernah menang, yang selalu menang pasti bandarnya. Tidak pernah kalah itu bandar. Judi online ini naudzubillah, ini yang merusak ekonomi. Ini yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau betul-betul kita tinggalkan judi, maka kita sudah hijrah.
sholat jalan, maksiat tidak ditinggal, jangan sampai. Maka masyiral muslimin wal muslimah, mari kita renungkan ini. Banyak sekali dosa-dosa besar yang harus dihindari. Dosa paling besar yang sulit sekali diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Kita pergi ke dukun, tanya ke dukun itu, walau tidak kita percaya, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau kita percaya kata-katanya, maka sudah, lepaslah kita dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Para dukun itu ada memang yang benar dia sampaikan, tapi itu 1 dari 100 kebohongan, karena dia bersekutu dengan jin yang mencuri informasi-informasi di langit. Satu jin dapat napakala bilabi, napakala bilabi merdu yang jodoh, salah itu masa depannya akan seperti ini. Hindari dukun, paranormal, ya, terus pawang hujan. Apalagi semua yang perbuatan-perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan menduakan Allah, percaya kepada hal-hal lain, pakai kulau, pakai jimat-jimat, pakai baca-baca yang bukan anjuran dari pasang-panjang begitu. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan kezaliman yang amat besar. Lebih zalim daripada pemimpin yang tidak adil. Lebih zalim daripada orang tua yang memukul anaknya. Lebih zalim daripada yang lain-lain. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan Allah menyampaikan betul-betul sebuah penegasan kepada kita. La in asyrakta la yahbatuna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau berbuat syirik, engkau mendoakan Allah, engkau percaya sesuatu yang syirik, apa kata Allah? Maka terhapuslah semua amal soleh. Bahayanya, Masya Allah. Semua amal kita terhapus, gugur. Makanya orang kafir, dia berbuat amal baik memang, tetapi karena terhapus, dia berbuat syirik, tidak masuk surga juga. Tapi kalau dia beriman, maka pahalanya dihitung, dosanya diampuni. Masya Allah. Tiket masuk surga. Nah, maka masyiral muslimin, mari kita sadari hijrah ini, selain kita pindah, kenapa kita harus pindah? Sebagaimana tadi, laki-laki yang membunuh 100 orang, ternyata orang yang pertama dia tanya cuma sekedar ahli ibadah. Dia bertanya, saya ini sudah membunuh 99 orang, apakah saya akan diampuni? Kata adik ini ahli ibadah mengatakan, oh tidak, saya ini banyak sekali membunuh orang, pasti neraka udah apa ini? Neraka, siapa yang tentukan surga dan neraka? Masa ini orang? Akhirnya apa? Sedih tambah sedih, bunuh dia cukup 100. Akhirnya dia sedih di malam hari, besoknya akhirnya ada orang yang menyampaikan, coba kau tanya itu alim ulama yang punya ilmu. Datanglah dia ke seorang alim, ternyata alim ini memberikan kabar gembira bahwa sebesar gunung pun dosa kita, Allah datang yang lebih besar pada gunung tersebut dengan ampunan yang seluas langit dan bumi. Dosa apapun Allah datang kalau kita betul-betul istighfar, meminta ampun. Karena istighfar ini kunci rezeki ini datang. Akhirnya apa? Disampaikan kepada laki-laki yang bunuh ini, tapi begini, susah kau juga sudah minta ampun, kau diampuni dosa memang, tapi kau masih di sini, kau tinggal masih di kampung, kau pindah, kau itu ada kampung di sana lebih bagus, di sana itu orang-orang soleh semua. Pergi ke sana, pindahlah, hijrahlah. Jadi betul-betul dia membawa barangnya, barang semua perlengkapan pakaian-pakaiannya dia sudah bawa. Dan ternyata di tengah jalan dia meninggal. Dan ternyata Allah menghendaki dia masuk ke dalam surga, ampunannya terhadap dosa-dosanya sudah selesai. Jadi kuncinya adalah jangkit lagi bergaul dengan teman lama. Iya, kenapa kita masih akhirnya berbuat maksiat? Karena itu terus teman. Coba ganti pergaulan, ganti, hindari, tidak apa-apa. Pasti dia bilang, sombong, pasti ada yang bilang gitu. Dede, so alim. Memang ada yang begitu? Cie, ibu-ibu pengajian ini sekarang, pasti ada yang begitu. Tidak apa-apa. Ya.
Ketika ada orang menceritakan kita dari belakang, sungguh kita sudah ada di depan. Ya, Anda sudah di depan. Orang yang berusaha menjatuhkan kita itu hakikatnya karena kita ada di atas, makanya mau jatuhkan kita. Betul. Dia ada di bawah, dia mau menarik Anda turun ke bawah supaya sederajat katanya. Dia tidak senang melihat Anda senang. Dia pengen melihat Anda susah. Sama-sama kita merasakan penderitaan di neraka, naudzubillah. Jangan sampai. Maka hijrah ini kuncinya adalah betul-betul pindah, lalu kita beristighfar dan menghindari dosa-dosa. Banyak sekali dosa-dosa, naudzubillah. Saya tidak bisa bahas satu persatu. Lalu yang terakhir, masyarul muslimin, adalah faktor yang ketiga, kunci yang ketiga kalau kita mau mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan di dunia wal akhirah. Dan Allah janjikan ini, derajat kita akan dinaikkan adalah jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jihad di jalan Allah. Jihad ini apa maksudnya? Para ulama menjelaskan jihad itu perang. Ini mutlak, tidak bisa dibantah. Betul-betul kita perang. Lalu ada jihad lagi karena pernah seorang sahabat melihat ada pemuda yang bolak-balik bukit, ya, bawa sesuatu, ya, barang dagangan dan sebagainya, bolak-balik terus menerus. Para sahabat mengomentari, ini bagus ini pemuda kalau ikut jihad, pergi perang. Nabi Rasulullah, jangan engkau mengatakan jihad itu hanya berperang. Barang siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia juga jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi orang yang mencari nafkah, pergi berdagang, pergi ke kantor, itu juga jihad. Supaya apa? Kita punya kedudukan. Supaya apa? Istri kita, anak kita, semuanya tidak meminta-minta. Karena Allah membenci orang yang suka meminta-minta, menjadi pengemis. Rasulullah melarang itu. Jadi jagalah kehormatan keluarga kita dengan apa? Kita jihad fisabilillah. Dengan apa? Betul-betul kita mencari nafkah yang halal, thayyibah. Hindari yang haram. Ada yang mengatakan yang haram saja susah, Ustaz. Di mana kita bergaul? Sini kau. Bergaul sama kami. Susah itu karena pergaulan mungkin sangat teman-teman yang cari duit-duit yang begitu. Ya proyek-proyek juga tandregan. Ini proyek kunetnya halal lah guys. Kasus satongi juga karena ustaz kah juga. Mohon maaf ini bukan ya. Bukan saya. Kita ini mubalik harus mencontohkan, ya, harus memberikan solusi, bukan hanya sekedar menghakimi. Ya. Contoh ada orang berbuat maksiat, dia bilang ini kan pekerjaan saya, ustaz. Tidak ada yang lain, PSK, naudzubillah, jangan sampai. Orang seperti bagaimana caranya? Dia mau hindari karena tujuannya sudah komersil, tujuannya memang mencari nafkah, tapi haram. Bagaimana solusinya kira-kira? Pekerjakan dia di bisnis Anda, makanya Anda harus mencetak generasi di anak-anak kita. Ada satu anak kita yang jadi pengusaha, one family, one entrepreneur. Jadi satu anak itu satu pengusaha, jangan semuanya mau jadi dokter semua. Ya. Jangan semuanya mau jadi PNS semua. Tidak apa-apa, dibagi-bagi. Ada yang PNS, ada tuh yang jadi dokter, ya. Dibagi-bagi. Satu jadi pengusaha supaya ini pengusaha ini mempekerjakan orang-orang yang nganggur di luar sana. Tegang maji ini. Maka jihad ini adalah kita mencari nafkah yang halal. Lalu bi amwalihim wa anfusihim. Maknanya adalah kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kalau Anda tidak bisa berdakwah, jihadnya adalah dengan harta kita. Urus pengajian, kita yang biayai makannya itu ustaz. Kita yang biayai makanannya itu ibu-ibu yang belajar menuntut ilmu. Itu juga jihad fisabilillah bi amwalihim, dengan harta. Ada dai yang sedang keluar di jalan Allah, kita biayai karena mungkin saja dia tidak punya harta, tapi dia punya kemampuan berkata-kata. Harta kita bisa mengakomodasi hak kata-kata yang dia bawa di jalan Allah. Itu juga dari bagian jihad fisabilillah bi amwalihim. Kalau kita tidak punya harta, maka bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa kita. Kalau dengan jiwa insya Allah banyak orang bisa. Maka dua-duanya satu paket. Kalau tidak bisa dengan jiwa, dengan harta. Tidak bisa harta dengan jiwa. Yang penting apa? Kita berkontribusi buat dakwah.
Maka masyiral muslimin, kalau kita sudah amalkan 3 faktor ini, kita sudah terapkan di dalam kehidupan kita. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahaduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Maka Allah akan, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Satu lagi, wa ulaika humul faizun. Maka dia termasuk orang-orang yang menang. Jadi kalau kita selama ini kalah, gagal terus, kenapa bisnisku bangkrut terus, tidak bisa, maka kembali lagi ke 3 faktor ini. Apakah kita sudah beriman, betul-betul imannya tidak 5,5, betul-betul sempurna 6 rukun, ditambah 70 cabang yang lain. Lalu kita hijrah di jalan Allah, betul-betul kita perhatikan, jangan sampai saya salah pergaulan ini, makanya udah sukses-sukses kan. Karena ada yang susah ya, pindah, ganti kampung ya, bukan ganti kampung, ganti tempat tinggal, minimal pindah kelurahan, ya. Kalau nggak bisa pindah kelurahan, ya minimal lah pindah blok rumah. Mudah-mudahan masyiral muslimin wal muslimah, Demikianlah isi ceramah yang telah disampaikan oleh Sarwandi Eka Sarbini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.